Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semuanya. Kembali lagi di video kali ini aku mau membuat ikan kakap gulai Padang. Nah, untuk bahan-bahannya ini ada bawang merah 5-6 butir. Terus ini ada cabai merah. Karena aku nggak terlalu pedas ya. Terus ini ada bawang putihnya 2, ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, ada kemiri, dan ini ada lada, biji lada ya. Terus ini aku pakai santan kara, lalu ada daun jeruk, terus ada kayu manis, daun salam, serai, ada daun kemangi, ada asam kandis, ada cabai rawit, dan jeruk nipis ya. Lalu ini aku siapkan 500-600 ml air ya. Nah, ini adalah bahan-bahannya, disimak ya. Dan ini ada ikan kakapnya. Ukurannya itu mungkin satu ekor gitu ya, tanpa kepala. Aku beli harganya 40.000. Nah, bumbu yang tadi itu dihaluskan ya, yang di mangkok ungu itu. Lalu kita masukkan bumbu-bumbunya kayak salam, serai, daun jeruk, asam kandis, sama kayu manis ya teman-teman. Ini belum dinyalain apinya, kita masukin aja satu persatu bahan-bahannya. Terus aku juga masukin santan. Oh iya teman-teman, jadi untuk santannya itu asalnya kan 2 ya. Terus menurut aku ini kurang lekoh gitu ya, kalau menurut aku. Kalau Padang kan bumbunya itu lekoh banget gitu ya. Jadi akhirnya aku menggunakan 3 bungkus santan, sasa santan ini. Kara, maksudnya kara. Jadi kalau misalkan ada yang santan yang kelapa yang dari pasar itu lebih bagus, karena aku nggak ada, jadi aku pakai instan aja ya. Terus aku tambahkan 500 ml air. Jangan dulu dinyalain, ini diaduk-aduk dulu aja supaya rata. Sudah rata, ini baru kita nyalain kompornya ya teman-teman. Oh ya, untuk kompornya itu sedang aja, tidak terlalu besar ya, sambil diaduk-aduk. Nah, lalu aku masukin si ikan kakapnya ya teman-teman. Jadi ini tuh sebelumnya dicuci bersih, sama sisik-sisiknya dibersihin, terus dipakein garam sedikit sama jeruk nipis, didiemin dulu aja supaya tidak bau amis ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya ini sambil diaduk-aduk ya, supaya si santannya itu nggak pecah ya teman-teman. Ini itu udah kecium banget bumbu aroma Padangnya ya. Lalu kita kasih kaldu bubuk. Untuk takarannya sesuai selera ya. Kalau aku itu kalau takarannya itu setengah sendok teh sampai 1 sendok teh gitu ya. Kalau yang garam itu jadi bumbunya itu garam, mecin atau sasa, terus ada roiko ya, kaldu. Untuk takarannya sesuai selera, karena aku sukanya agak asin, jadi aku menggunakan 1,5 sendok teh ya. Itu terlalu asin mungkin kalau yang biasa. Kalau kalian yang gak suka asin, 1 sendok teh aja udah cukup ya. Sambil kita aduk-aduk supaya santannya gak pecah. Nah, rahasianya teman-teman, ini dari orang Padangnya langsung ya. Jadi menurut aku dia gak pelit ilmu. Terima kasih atas infonya. Wanginya itu bener-bener khas, karena aku biasa kalau nggak masak itu aku suka beli kepala kakap gitu ya dari Padang. Terus aku pengen tahu nih bumbunya apa gitu ya. Nah, selanjutnya ini aku masukin cabai rawit, lalu daun kemangi yang udah dibersihkan, yang udah dicuci dulu sebelumnya ya. Kita aduk-aduk ya supaya merata gitu. Terus kita tambahkan jeruk nipis. Nah teman-teman, jadi penambahan jeruk nipis ini itu supaya segar, dan bener itu seger banget. Jadi asamnya itu kayak pakai asam kayak asam yang hijau tuh gitu ya, kayak belimbing buluh lah, tapi ini seger banget, jadi nggak bau amis ya. Nah, jadi di resep ini itu tidak menggunakan gula teman-teman. Jadi aku lihat dari resepnya orang Padangnya langsung, ini menggunakan susu kental manis. Jadi kalau di resepnya itu kurang lebih ini tuh 2 sendok makan susu kental manis ya. Tapi kalau menurut aku
kita sesuaiin aja sama masakan yang kita masak. Jadi sambil dimasupin, sambil dikoreksi rasa mungkin kurang. Kalau menurut aku pakainya 2-3 sendok makan ya, karena ini kan tidak menggunakan gula. Jadi menurut aku ini alternatif juga ya, nggak menggunakan gula. Terus ini bikin si bumbu si kuahnya itu lekoh banget. Bener-bener apa namanya, kayak masakan Padang asli gitu. Nah, buat kalian yang suka pedas, cabenya itu boleh ditambahin lebih banyak, sama si cabai rawitnya itu disatuin sama bumbu-bumbu, jadi di blender gitu ya, disatuin. Karena aku ini buat Yasmin sama aku, jadi akhirnya aku pakai cabai rawit yang geluntungan gitu teman-teman, jadi supaya tidak terlalu pedas. Nah, menurut aku ini kurang ya, jadi akhirnya aku tambahin lagi. Jadi aku totalnya itu 3 sendok makan susu kental manis ya teman-teman. Jadi ini tidak menggunakan gula, hanya menggunakan santan sama ini aja, susu kental manis pengganti. Jadi supaya creamy gitu ya si bumbunya itu. Nah, untuk kalian yang gak ada asam kandis, boleh pakai asam biasa, tapi menurut aku, kebetulan aku ada waktu itu di warung ya, jadi bener-bener kalau pakai asam kandis itu si aroma bumbunya teh khas gitu ya. Terus pas kita makan sama ikannya juga aku kecap-kecapin gitu, rasa asam kandisnya itu khas banget, nggak kayak asam biasanya gitu ya. Mungkin itu ciri khas masakan Padang pakai asam kandis ya, kalau ada lebih bagusnya gitu pakai asam kandis. Ini tuh wangi banget sambil diaduk-aduk ya, sambil dikoreksi rasa juga. Nah, ini udah cantik warnanya ya. Kalau kalian pengen pedas tuh di blender aja semua bumbunya ya, sama cabai-cabainya. Nah, ini udah mateng, kita masukin ke piring sambil ditata nih teman-teman. Lumayan lah ya cantik warnanya. Kalau kalian pengen yang agak kuning, boleh ditambahin lagi kunyitnya. Atau pengen yang lebih pedas, banyakin cabai rawit sama cabai keriting atau cabai merahnya ya. Ini tuh cocok banget sama nasi anget aja, udah cocok banget. Atau enggak sama kerupuk ya, sama kerupuk udang itu udah cocok banget. Musim hujan bikin resep ini cocok banget nih teman-teman. Siapa yang suka makanan Padang, yuk dicoba buat resep bersama keluarga ya teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Ikan kakap gulai Padang ala Mama Yasmin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa tunggu resep aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.